Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 167 kirim dengan cepat, Do Sansha. Maafkan aku, Paman, ini Junior. Aku tidak tahu Taisan. Jangan ambil yang baru saja kukatakan. Lin Yu sedikit malu ketika mendengar itu, baru saja dia mengatakan bahwa ketua asosiasi Zui tidak memahami pengetahuan metafisik. Sungguh memalukan untuk memikirkannya. Kamu sopan anak muda, biasa saja sembrono, kata Ni Saoguang sambil tersenyum, berbalik untuk melanjutkan pembahasan soal dekorasi dengan para pekerja. Tapi Paman, saya masih ngotot dengan apa yang baru saya katakan, tempat ini tidak cocok untuk membuka toko, kata Lin Yu tenang. Begitu kata-katanya jatuh, ekspresi Ni Saoguang langsung berubah, dan dia berkata dengan dingin, apakah Anda menanyai saya? Sebelum Lin Yu tidak mengetahui tubuhnya, itu cukup untuk mengatakan itu, sekarang dia tahu dia adalah ketua asosiasi Zui. Dia masih berani mengatakan itu, dia jelas-jelas mempermalukannya dengan sengaja. Jiarong, ada apa denganmu? Sen Yuxuan pura-pura menegur Lin Yu, dan buru-buru mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Ekspresi Zhou Chen pucat dan tidak berbicara. Dia merasa Lin Yu terlalu tidak berpendidikan. Bagaimana bisa Ni Saoguang juga menjadi pamannya? Bagaimana Lin Yu bisa berbicara dengan pamannya seperti ini? Tapi sebagai seorang teman, dia tidak banyak bicara. Paman, saya tidak menanyai Anda. Saya yakin Anda telah melihat lokasi khusus toko ini. Jika Anda bersikeras membuka di sini, saya kira Anda akan melawan Sansha, kata Lin Yu dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Ni Saoguang, dia pasti telah melihat misteri lokasi toko ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kamu tahu bagaimana melawan Sansha? Ni Saoguang terkejut ketika dia mendengar ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan penghinaan terhadap Lin Yu di matanya juga terhapus. Anda harus tahu bahwa sekarang, apalagi anak muda seperti Lin Yu, banyak anggota asosiasi Zui atau guru Feng Shui kuil dan kuil Tao, mereka sama sekali tidak mengerti apa sebenarnya posisi Sansha. Tapi Lin Yu masih sangat muda sehingga dia bisa melihat melalui dirinya sendiri sekilas. Dia sedang mempersiapkan untuk melawan 3 roh jahat. Jelas bahwa kemampuan Lin Yu jelas tidak menganggur. Cepatlah, Do Sansha. Sen Yuxuan tidak bisa membantu tetapi mengangkat ekspresinya setelah mendengar mereka, dan buru-buru bertanya, Paman, Jiarong, apa yang terjadi dengan Do Sansha ini? Karena ketertarikannya pada Feng Shui, Sen Yuxuan tidak asing dengan pepatah, cepat dan lawan 3 kejahatan, tetapi dia selalu cuek dan tidak begitu mengerti arti spesifiknya. Namun, dia mengerti arti harafiahnya, yaitu jika ingin cepat kaya, harus melawan 3 kejahatan. Apakah bisa memenangkan pertarungan? Ini pertanyaannya. Yuxuan, apa yang kamu bicarakan? Zhou Chen pusing, dan ketika dia melihat ekspresi pamannya, dia tahu bahwa inilah yang dikatakan Lin Yu. Namun, istilah profesional ini, bagi mereka yang menolak Feng Shui, sama saja dengan mendengarkan kitab suci surgawi. Hus, jangan bicara, dengarkan Paman. Sen Yuxuan dengan cepat membuat isyarat diam padanya. Anak muda, apa yang kamu bicarakan? Ni Saoguang memandang Lin Yu dengan ekspresi serius, kehilangan jejak arogansi. Kamu harus datang, kata Lin Yu dengan hormat. Ini baik. Ni Saoguang tersenyum, dan memperkenalkan dengan tangan di belakang punggungnya, yang disebut 3 roh jahat mengacu pada roh jahat, dan roh jahat lama. Mereka berasal dari prinsip 3 serangkai dan 5 elemen, dan ketiga posisi jahat ini mengacu pada ini adalah posisi di mana 3 dalam 1 dan 5 elemen konflik setiap tahun. Posisi ini berubah setiap tahun. Menurut Feng Shui,
Ketiga posisi jahat ini tidak cocok untuk pembangunan tanah dan pemasangan balok, jika tidak maka akan terkejut dan menyebabkan bencana. Paman, bisakah dikatakan oleh Jiarong barusan bahwa lokasi tokomu adalah Sansa tahun ini? Ekspresi Zhou Chen tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Layak, karena lokasi ini tidak cocok untuk konstruksi inovatif, mengapa pamannya membeli bangunan tua ini dan memperbaruinya? Tidak masalah. Itu sangat berbahaya, Paman, kamu tidak bisa membuka toko di sini. Shen Yuxuan cemas setelah mendengarkan, dan buru-buru membujuk Ni Shaoguang. Lihatlah kalian anak-anak muda, kalian tidak bisa menahan nafas. Kalian hanya mendengar bahaya dari tiga posisi jahat, tapi kalian lupa kata berkelahi. Jika tidak ada resiko, lalu bagaimana kalian bisa mengatakan, melawan tiga kejahatan? Ni Shaoguang tersenyum acuh tak acuh, jika semuanya berhasil sekali, maka itu akan menjadi rejeki yang makmur dan kaya akan kekayaan. Ini adalah asal-muasal apa yang disebut, mengirimkan dengan cepat. Jika Anda mengalahkan ketiga posisi jahat ini, Anda dapat dengan cepat mengumpulkan kekayaan, dan Anda akan dapat menikmati kekayaan hidup Anda. Tapi Paman, ini semua tentang kesuksesan. Jika kamu gagal, maka keluargamu akan hancur dan kamu akan mati. Lin Yu buru-buru mengingatkan. Gagal? Apakah Anda lupa identitas saya? Orang lain mungkin gagal. Apakah mungkin Presiden Asosiasi Zui saya yang bermartabat akan gagal? Ni Shaoguang menegakkan pinggangnya, dan wajahnya kembali penuh kesombongan. Dalam beberapa tahun terakhir, restorannya berjalan lancar, mengandalkan pengetahuan metafisiknya yang luar biasa dan cerdik. Baginya, ia telah mempelajari Feng Shui secara menyeluruh. Dan untuk pertarungan tahun ini melawan tiga roh jahat, dia juga bersiap selama lebih dari setahun, jadi dia secara alami penuh percaya diri sekarang. Paman, kamu harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Benar, Paman. Masalah ini masih terlalu berisiko. Ketika Shen Yuxuan dan Zhou Chen mendengar kalimat Lin Yu, keluarga hancur dan nyawa hilang, mereka berubah menjadi hijau ketakutan dan buru-buru membujuk Ni Shaoguang. Apa yang kalian ketahui anak-anak kecil berbulu? Oke, ayo kembali. Aku sudah mempersiapkan dengan baik untuk masalah ini. Aku benar-benar sangat mudah. Ni Shaoguang tidak menanggapi mereka lagi, dan tidak berencana untuk pergi makan malam bersama mereka, menelepon kakak iparku. Memasuki rumah dengan beberapa pekerja. Hei, Lin Yu menatap punggungnya dan menghela nafas pelan. Banyak orang akan melupakan keuntungan besar, otoritas adalah fans, dalam pandangan Lin Yu, Ni Shaoguang sekarang. Betapa berbahayanya pertempuran tiga roh jahat ini, tidak ada cara untuk mengatakan bahwa itu sangat mudah. Jika tidak setiap orang akan melawan tiga roh jahat. Selama berabad-abad, karena ada banyak contoh kematian dan kematian keluarga, Dou Sansa, Ni Shaoguang mungkin juga mengikuti jejak orang-orang ini. Jiarong, kamu bisa menyelamatkan pamanku. Zhou Chen tiba-tiba menjadi cemas dan meraih lengan Lin Yu. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Satu-satunya cara adalah menghentikannya dari perkelahian, tapi dia tidak mendengarkan. Zhou Chen, panggil kakekmu dan ibumu untuk membujuknya. Shen Yuxuan segera mengingatkannya. Ya, kenapa aku melupakan ini? Aku akan bertarung. Zhou Chen menepuk kepalanya dan buru-buru berbalik untuk memanggil. Lin Yu juga tidak menghentikannya, tetapi dia merasa akan sulit untuk menyentuh Ni Shaoguang oleh keluarga sendirian, karena melihat sikap Ni Shaoguang yang tidak tersentuh, dia pasti akan berjuang sampai akhir. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia bergegas ke kamar dan bertanya pada Ni Shaoguang, Paman, karena kamu bertekad untuk melawan Sanxia, maka aku tidak akan menasihatimu, tetapi dapatkah kamu memberitahuku bagaimana rencanamu untuk bertarung? Saya tidak tahu banyak tentang ini, saya ingin meminta nasihat Anda. Ketika Ni Shaoguang mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik dan berkata, anak muda,
apakah Anda tidak melihat saya mendiskusikan pemasangan pintu dengan para pekerja ini? Lin Yu mengangguk. Sejujurnya, aku memukul perampokan yang disebut, meminta untuk memperbaiki balok di tengah malam, dan ayam berkokok 3 kali untuk keberuntungan, yang berarti aku berpura-pura menjadi seluruh pintu di tengah malam, selama aku tidak bertemu dengan pengemis dan ayam jantan 3 kali. Semuanya baik-baik saja. Adapun roh jahat dan malapetaka lainnya, saya sudah menyelesaikannya. Ni Sao Guang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sangat puas, bercanda, apakah dia berani merawat porselen ini tanpa berlian ini? Lalu kamu berpikir, bagaimana jika kamu bertemu pengemis ini di tengah malam? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Anak muda, bukankah kamu bodoh? Pernahkah kamu melihat seorang pengemis yang bangun di tengah malam untuk mengemis? Sebelum Ni Sao Guang bisa menjawab, Qiu Song menggoda Lin Yu sambil tersenyum. Ya, di jalan ini tidak ada warung makan yang buka sampai tengah malam. Kok bisa ketemu pengemis, dan untuk jaga-jaga, saya khusus mengatur waktu pemasangan kepala pintu jam 2 pagi, apalagi pengemis, Anda bahkan tidak bisa menyentuhnya. Ni Sao Guang tersenyum puas. Lin Yu mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan terdiam lama sebelum berkata, kalau begitu aku berharap paman akan berhasil, dan setiap kejahatan akan berubah menjadi baik. Biarkan kata-kata yang menguntungkan, anak muda. Ni Sao Guang tersenyum tipis, dan cukup menghina di dalam hatinya. Kapan dia menggunakan Anda sebagai pengingat generasi muda? Paman, bisakah batu ini diberikan kepadaku? Lin Yu mendongak dan melihat batu seukuran kepalan tangan hitam di sudut, yang seharusnya diukir dari patung itu, jadi dia mengusulkan untuk mengambil batu itu. Oke, aku akan memberikannya padamu, ayo pergi. Qiu Song memberi isyarat kepada Lin Yu dengan sedikit tidak sabar, ingin sekali menyuruhnya pergi. Lin Yu mengambil batu itu dan keluar dari toko, dia membuang batu itu ke samping, dan batu itu berguling ke tepi jalan. Lin Yu mengabaikannya. Saya menyelesaikan panggilan, dan kakek saya menelepon paman saya beberapa saat. Zhou Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakek saya sangat berguna untuk berbicara di rumah kita. Begitu suaranya turun, Ni Sao Guang keluar dengan ponselnya, dan saat dia berjalan, dia berulang kali setuju, ya, ayah, ada hal seperti itu, Anda tidak tahu, saya sepenuhnya siap. Baik, dengarkan kamu, jangan marah, dengarkan kamu, aku tidak akan membuka toko ini, jangan buka, jangan marah, bagus, bagus. Kemudian Ni Sao Guang menutup telepon, tidak bisa menahan senyum pahit, dan menunjuk ke Zhou Chen dan berkata, bocah bau, aku tidak berkelahi sekarang, apakah kamu bahagia? Setelah berbicara, dia masuk ke dalam rumah dan berkata kepada beberapa pekerja, oke, semua orang bisa kembali. Toko saya tutup sementara, dan pintunya juga dipasang. Zhou Chen dan Shen Yuxuan tidak bisa menahan nafas untuk waktu yang lama ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat bersemangat, tetapi Lin Yu tidak menunjukkan banyak reaksi di wajah mereka. Ni Sao Guang menipu Zhou Chen dan yang lainnya, tetapi tidak bisa menipunya. Benar saja, malam itu, pada pukul 1 pagi, seluruh jalan benar-benar sunyi, tidak ada orang, dan bulan purnama tergantung di langit. Sebuah mobil hitam datang perlahan dari pintu masuk jalan dan berhenti di depan toko, kemudian muncul sesosok-sosok dari dalam mobil yaitu Ni Sao Guang. Tidak lama setelah dia tiba, sebuah truk dengan kepala pintu melaju, 4 pekerja keluar dari mobil dengan rapi dan menurunkan kepala pintu, tang, pengelasan listrik dan peralatan lainnya. Kemudian Qiu Song melaju dan bergegas, memegang kantong plastik hitam di tangannya, berisi sekantong besar barang, dan berkata kepada Ni Sao Guang, kakak ipar, saya membawa semuanya ke sini, apakah Anda ingin memulai? Ni Sao Guang mengangkat kepalanya dan menatap langit malam yang cerah, mengangguk, dan berkata, mulai. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.